Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Syahini Umar dengan NIM 4314200208. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi pada mata kuliah ekologi. Langsung saja. Konsep komunitas. Nah, di mana komunitas ini adalah konsep yang sangat penting karena di alam berbagai jenis organisme hidup. Nah, bersama dalam sesuatu aturan dan tidak tersebar begitu saja, dan apa yang dialami oleh komunitas akan dialami juga oleh organisme. Yang pertama, komunitas biotik, di mana komunitas biotik ini adalah kumpulan populasi yang menempati suatu habitat dan terorganisasi sedemikian sehingga memperlihatkan sifat tumbuhan dari sifat individu dan populasi sebagai satu kesatuan. Nah, yang kedua yaitu komunitas utama, di mana komunitas utama ini adalah komunitas besar yang tidak tergantung kepada komunitas lain di dekatnya. Kemudian yang terakhir itu komunitas minor, di mana komunitas minor ini adalah komunitas yang masih bergantung kepada komunitas lain di sekitarnya. Nah, selanjutnya komunitas ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu habitat fisiknya, yang dimana contohnya itu hutan tropis dan laut. Kemudian bentuk, sifat, dan strukturnya itu contohnya itu spesies dominan, bentuk hidup, dan indikasi lain. Kemudian sifat dan tanda fungsional, di mana contohnya itu tipe metabolisme komunitas. Dan yang terakhir yaitu tidak ada peraturan yang pasti dalam mengklasifikasikan komunitas, tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional dan memberikan gambaran yang lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang berlainan. Selanjutnya, komunitas tersusun dari yang pertama yaitu spesies yang hadir dalam jumlah yang banyak dan produktivitas yang besar atau indikasi lainnya mempunyai nilai penting yang besar. Kemudian yang kedua yaitu spesies yang jarang atau hadir dengan jumlah yang sedikit, mempunyai nilai penting yang kecil. Keragaman komunitas dinyatakan dalam indeks keragaman diperoleh dari berbagai jumlah spesies dengan nilai penting dari masing-masing spesies dalam komunitas. Selanjutnya, keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup, meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, mikroorganisme, materi genetik, serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup. Nah, 3 tingkatan pengertian ragam hayati. Yang pertama itu keanekaragaman genetik, yang kedua keanekaragaman spesies, yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati ini terdiri atas nilai manfaat konsumtif, produktif, dan ekologis. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, yang pertama yaitu ada faktor biotik dan faktor abiotik, di mana pada faktor biotik yaitu yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan faktor abiotik yaitu meliputi faktor fisik dan faktor kimia. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.